lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmat Talita di program Dewan Menyapa. Dan kali ini saya sudah berada di kediaman salah satu anggota DPRD Kota Bontang yang berada di Komisi 2. Beliau adalah Bapak Bahtiar Wakang. Kita akan langsung sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Apa kabar Pak BW? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik Pak ya. Baik Pak, saya mau langsung saja ini tanya-tanya seorang Bapak Bahtiar Wakang ini sebenarnya asli dari Kota Bontang atau pendatang Pak? Jadi kebetulan saya lahir dan dibesarkan di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Parepare. Tahun berapa itu Pak? Saya lahir di Parepare tahun 1978 Ya, dan pertama juga menginjakkan kaki di Kota Bontang tepat hari ulang tahun saya, yaitu 22 Januari tahun 2002 saya ada di Bontang. Jadi di umur berapa saat itu Pak? Jadi umur saya kurang lebih 24 tahun saya sudah di Bontang. Saat itu memang merantau atau ikut keluarga ada di sini? Saya ke sini itu kebetulan saya merantau di Kota Samarinda, tepatnya di Pasar Segiri waktu itu. Karena saya tidak memiliki keluarga, saya mencoba untuk mengadu nasib, ikut jualan sayur di Pasar Segiri waktu itu. Nah, pada saat itu ada fasilitas di Pasar Segiri, di Samarinda. Setiap lapak-lapak waktu itu diberikan koran. Waktu itu korannya bernama Kaltim Pos. Di situ ada pengumuman. Saya ke Bontang ini ingin mendaftar menjadi karyawan PT Pupuk Kaltim. Karena jurusan saya ada waktu itu. Yang dicari tahun 2002 itu, karena ada program Pupuk Kaltim, kalau tidak salah ya, menyangkut dengan pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat, yang dicari adalah jurusan manajemen keuangan dan perbankan waktu itu. Kebetulan jurusan saya sama dengan jurusan yang diminta oleh Pupuk Kaltim. Maka saya lulus kuliah itu langsung ke Bontang ya saat itu Pak? Belum. Oh, belum. Saya ke Samarinda. Jadi saya lulus di Makassar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi tahun 2001. Iya. Waktu itu saya melihat perkembangan di sana mungkin kurang begitu mencari pekerjaan. Saya mencoba gitu ya? kerja serabutan itu di Samarinda. Nah, berselang mungkin berapa bulan saya bekerja di Samarinda sebagai ikut jualan sayur jualan gitu ya? sayur di orang lain tanpa keluarga. Waktu itu saya mencoba ke Bontang. Itu sempat berapa bulan Pak ada di Kurang lebih 6 bulan Samarinda? saya jualan sayur. Nah, di Samarinda itu saya tidak memiliki siapa-siapa. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sebelum kita lahir ke dunia sudah memberikan kita rezeki. Tinggal kita bagaimana mencari rezeki dengan alat yang diberikan, yaitu akal dan pikiran kita. Betul. Nah, setelah tiba di Bontang, tepatnya tanggal 22 Januari tahun 2002, waktu itu yang wali kota Pak Sofian Hasdam. Nah, saya tidur di terminal waktu itu. Tiba dengan tanpa keluarga, tidur di terminal kurang lebih 2 bulan, dan selanjutnya saya selama 2 bulan itu tinggal di terminal? Di terminal Kilo 6. Setelah itu mungkin namanya kehidupan terminal agak keras dan cadas. Dengan kehidupan mungkin saya tidak usah ure di sini. Tapi saat 2 bulan di terminal itu apa pekerjaan Bapak saat itu? Mencari penumpang. Oh. Mencari penumpang dan berarti ikut bus angkutan itu ya? Bukan, maksudnya jadi kalau bahasa Bugisnya itu aheng. Kalau bahasa sininya itu jadi calo. Nyarikan penumpang untuk naik di bis itu ya? Iya. Nah, mungkin yang saksi sejarah masih ada beberapa senior di sana. Dan saya juga sempat tinggal di
pasar malam, tepatnya di lantai 2 masjid. Jadi kalau tidak di terminal, saya tidur di masjid. Nah, disitulah saya pertama merasakan yang namanya kehidupan survive di kampung orang. Yang dulunya saya merasakan itu hanya sebatas kos-kosan waktu kuliah, dan itu pun dilengkapi dengan mungkin diberikan uang sama orang tua. Nah, mungkin anak-anak sekarang dengan adanya teknologi ya mungkin ini lebih sebenarnya kalau lebih kesempatan itu lebih baik mungkin dengan adanya teknologi, apalagi ada HP, ada WiFi dan lain sebagainya. Zaman dulu tuh nggak ada. Oke, sebelum ke situ Pak, saya mau tanya dulu, saat itu kenapa akhirnya memutuskan untuk ke Bontang? Apakah memang keluarga yang meminta agar Bapak mengadu nasib lah keluar kota gitu? Saya 1 tahun baru orang tua tahu kalau saya merantau. Oh, diam-diam berarti saat itu Pak? Diam-diam, ya. Ternyata diam-diam itu maksudnya kalau saya pamit sama orang tua mungkin mereka larang. Karena waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan di Makassar. Saya melihat bahwa ini tidak menjanjikan untuk ke depan, sehingga saya harus coba dengan berbagai macam informasi bahwa di Kalimantan itu cukup menjanjikan dengan adanya waktu itu otonomi daerah ya, masih bergulir, dan di Bontang itu saya lihat ternyata sumber daya manusia yang di luar sana itu Bontang membutuhkan untuk itu. Oh, berarti sebelumnya memang sudah ada kayak informasi ya tentang Kalimantan waktu itu. Belum saya berbicara tentang Bontang. Nah, ada informasi bahwa ada penerimaan di Pupuk Kaltim. Itu sudah di Samarinda ya? Samarinda. Dan saya tidak bisa membayangkan bahwa ternyata itu Bontang itu ada sebuah kota kecil. Pemikiran saya waktu itu bahwa Bontang itu adalah hutan yang mungkin tidak ada sebuah kehidupan yang seperti ini. Ternyata itu Bontang itu adalah sebuah kota kecil. Nah, disitulah pada saat saya di masjid, saya lanjut ya di masjid Berbas. Di situ saya saya mendengar bahwa ada teman asrama saya waktu kuliah. Saya aktif di himpunan pelajar mahasiswa Parepare yang saat ini menjabat sebagai ketua KPU Bontang. Jadi waktu itu beliau juga seorang sarjana, dia sarjana teknik elektro, saya sarjana ekonomi, mencoba untuk menggabungkan ide kita, bagaimana kita menggagas sebuah konsep berpikir itu, kita membantu pemerintah waktu itu untuk bagaimana Bontang ini menjadi sebuah daerah yang bersahaja dan mampu tumbuh dan berkembang seperti kota-kota yang lain dengan adanya sebuah lembaga yang kita buat waktu itu. Oh, saat itu langsung bikin lembaga? Iya, namanya Ikatan Kreativitas Pemuda Bontang. Itu lembaganya apa ya, mengurusi tentang apa itu? Nah, salah satunya itu lebih concern pada memberi sebuah kajian kepada pemerintah waktu itu. Salah satu yang dihasilkan adalah bagaimana di Bontang itu ada universitas negeri yang kami minta waktu itu. Jadi yang menjadi kepala BAP pada waktu itu adalah Bapak Nurdin MT, kepala PU adalah Bapak Ismunandar, Insinyur Ismunandar waktu itu, dan Ibu Iin waktu itu masih sebagai kepala bidang di BAP pada waktu itu. Nah, kita mencoba berkolaborasi, dan salah satu gagasan yang lahir dari kami itu adalah lahirnya STITEK itu. Dan saksi sejarahnya adalah Ibu Iin. Berarti itu di tahun berapa Pak? 2002. Kami konsep ya? Waktu itu dalam bentuk seminar. Tapi ada yang bergeser, bahwa tujuan kami waktu itu adalah ada universitas negeri, bukan semi negeri ya seperti sekarang, tapi di dalam konsep berpikir kami bahwa ketika ada universitas, bahwa kita tidak bisa mengandalkan yang namanya industri dan jasa itu tanpa ada patron yang menarik orang ke Bontang. Salah satunya itu adalah universitas, pelabuhannya juga akan hidup, bandara waktu itu, rencana jangka panjang waktu itu di Sekambing itu akan ada bandara dan lain sebagainya, sehingga platform berpikir kita itu harus jangka panjang 20, 30, 50 tahun ke depan. Nah, sehingga harapan kami waktu itu masih Bahtiar muda waktu itu, mencoba untuk dengan teman-teman merumuskan salah satu kebijakan pemerintah itu adalah adanya universitas negeri.
Karena waktu itu belum berlaku Undang-Undang 23, yang berlaku adalah Undang-Undang 25, semangat Undang-Undang 25 tentang otonomi daerah berubah menjadi Undang-Undang 23, di situ masih ada kesempatan. Nah, sekarang agak sulit karena urusan pendidikan tinggi itu berada di pemerintah pusat sekarang. Seperti itu. Oke, baik. Saat itu akhirnya berencana untuk membuat universitas dan sampai akhirnya saat ini pun belum negeri, Pak ya. Iya. Nah, itu seperti apa? Nah, waktu itu ada syarat yang harus dilengkapi oleh pemerintah. Ini berjalan waktu ya. Seharusnya waktu itu karena kondisi Bontang Lestari waktu itu masih sebagian itu masih hutan lindung, harapan kami bahwa ini perlu sebuah political will yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal membangun namanya akselerasi dan sebuah hubungan harmoni antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat supaya ini bisa menjadi sebuah karya nyata ya waktu itu. Yang lahir hanyalah sebuah kampus STITEK. Harapan kami itu STITEK adalah embrionya menjadi sebuah universitas dengan konsep bahwa tidak semua orang-orang Kaltim itu larinya ke Makassar, ke Jawa, ataupun mungkin kota-kota lain. Sehingga kita berbicara mulai daripada Kutai Timur, Berau, Tarakan, dan lain sebagainya. Minimal Larinya ke Bontang ya? Larinya ke Bontang dan bisa memberikan multiplier efek secara ekonomi. Itu konsep kami waktu itu. Oke, saat itu seorang Bapak BW ini apakah memang bisa dibilang sudah mapan pekerjaan saat itu? Baru selesai. Baru selesai 1 tahun selesai. Nah, pekerjaan saya waktu itu sempat saya menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota, tepatnya di Kesbang Linmas. Saya kurang lebih 2 tahun mengabdi. Tahun 2004, bulan 5 kalau tidak salah saya berhenti waktu itu. Oh, berarti dari 2002, 2004? Iya. Itu kemudian berhenti. Itu dikarenakan apa, Pak? Saya menganggap bahwa bilang saya bukan di situ. Oh, ya. Oke, baik. Saya ingin flashback kembali, Pak, seorang Bapak Bahtiar Wakang. Karena pergi ke Kota Bontang sudah ada titel sarjana ekonomi saat itu ya. Apakah bisa saya bilang kalau memang Pak Bahtiar Wakang itu dari keluarga berada gitu? Jadi bapak saya seorang guru SD. Dalam perjalanannya mulai dia menjadi seorang guru itu tahun 1962, pensiun tahun 2002. Jadi pada saat saya sudah ke sini, pas bertepatan dengan bapak saya pensiun. Dan guru zaman itu berbeda dengan sekarang karena dulu betul-betul guru itu adalah pengabdian. Tidak ada embel-embel seperti sekarang itu ada sertifikasi, ada mungkin tingkat kesejahteraan guru luar biasa hari ini di negeri kita. Dulu benar-benar jargon pahlawan tanpa tanda jasa itu benar-benar melekat pada seorang guru. Gaji aja nggak ada ya. Saya 6 bersaudara dan alhamdulillah almarhum bapak saya mampu menyekolahkan dari SD sampai S1 semuanya 6 orang. Dan Pak BW ini di nomor 5. Nomor 5 ya. Oke. Berarti dari 6 bersaudara Bapak di nomor 5. Apakah sampai saat ini keluarga semuanya bisa sesukses Pak Bahtiar? Alhamdulillah dengan doa orang tua. Alhamdulillah kakak saya yang pertama itu adalah kepala sekolah SD, walaupun SD ya, mengikuti di kampung ya? Di kampung, mengikuti jejak bapak saya. Anak kedua adalah seorang guru, kepala sekolah sekarang. Anak ketiga juga seorang guru, semuanya PNS. Anak keempat adalah dosen negeri di salah satu universitas di Makassar. Anak kelima dan adik saya alhamdulillah juga seorang PNS alumni STPDN. Jadi semua sudah. Berarti kebanyakan tetap guru ya, mengikuti jejak dari Bapak ya, almarhum Bapak. Baik. Saya ingin bertanya, kemudian saat itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari honorer. Kemudian apa yang Pak BW kerjakan saat itu? Saya mencoba, saya melihat bahwa dunia tak selebar daun kelor. Bahwa di dalam kehidupan kita itu ada prinsip-prinsip kemerdekaan yang harus kita
hargai di dalam diri kita yang harus kita cari, bahwa benar nggak diri saya merdeka. Kalau saya boleh bilang saat itu berarti Pak BW tidak merdeka. Saya merasa tidak merdeka, gitu. bekerja di bawah tekanan, dan saya melihat bahwa kehidupan saya waktu itu tidak sesuai dengan, berbanding lurus dengan apa yang menjadi keinginan saya. Dengan saya melihat bukan persoalan gaji, tapi saya melihat di lingkungan ASN sendiri itu dibutuhkan kepiawaian dalam hal bagaimana melobi untuk mendapatkan jabatan. Bagaimana saya tidak sepakat dengan itu, bahwa kemampuan kita itu harus dinilai. Tapi tidak mencoba untuk mendaftar PNS saat itu, Pak? Alhamdulillah saya CPNS waktu itu. Oh, semua CPNS. Sempat CPNS. Kemudian? Jadi saya mungkin merasa bahwa saya masih punya waktu untuk mengejar itu. Saya mencoba membangun komunikasi di tambang, dan alhamdulillah saya menjadi kontraktor waktu itu selama kurang lebih 9 tahun di tambang. Kontraktor, walaupun itu sebatas ini untuk menghidupi keluarga. Membuat PT saat itu, Pak? Ada teman dan keluarga itu kita mencoba urunan, membuat sebuah perusahaan, dan alhamdulillah waktu itu sudah berjalan. Dan pada saat saya dilantik jadi anggota DPR, perusahaan itu mati. Oh gitu. Oke, kalau 9 tahun berarti dari 2004 itu sampai 2013. 2013 ya, 9 tahun. Nah, saat itu Pak, kenapa akhirnya memutuskan untuk mencoba untuk menjadi anggota dewan, Pak? Kalau dibilang kan jadi kontraktor juga itu panjang sudah. ceritanya. Jadi apa ya? Anggota DPRD itu adalah panggilan yang pertama. Yang kedua adalah DPRD itu lembaga pengabdian. Nah, yang ketiga DPRD itu di DPRD itu kalau mencari kekayaan bukan di situ. Kalau mau menjadi orang kaya itu jadi pengusaha. Nah, saya juga mungkin apa ya, di DPRD itu kita perlu menggagas sebuah apa ya, konsep berpikir, karena ada prinsip mengatakan bahwa ketika Anda ingin merubah sebuah sistem, maka Anda harus masuk dalam sistem itu. Nah, salah satunya adalah di DPR. Salah satu mungkin akses ya pun lebih bagus kalau di eksekutif. Itu di tahun berapa ada pemikiran itu, Pak? Tahun 2000, setelah saya berhenti menjadi tenaga honorer. Oh, berarti di 2004 itu ya sudah ada saya melihat bahwa pemikiran. Di sini mungkin tempat yang tepat untuk merubah dan memberi sebuah gagasan tentang sebuah pembangunan, tentang sebuah karya untuk masyarakat. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk bisa menjadi anggota DPRD, otomatis seorang Pak Batiar Wakang membutuhkan support ya dari berbagai pihak, dari masyarakat tentunya. Saat itu bagaimana usahanya Pak BW? Seperti yang saya katakan, untuk merubah sebuah sistem maka kita harus masuk dalam sistem itu. Nah, proses menuju itu kan ada pesimisme bahwa menjadi seorang anggota DPRD itu harus memiliki uang banyak. Nah, ternyata terbantahkan ketika saya terpilih periode pertama. Di tahun? Di tahun 2014. Bahwa ini spirit bagi mungkin yang punya nasib bukan miskin, tapi mungkin tidak butuh perjuangan gitu, ya, Pak, butuh perjuangan. Anak-anak muda sekarang tidak membutuhkan Anda kaya dulu menjadi anggota DPR. Tapi ada prinsip-prinsip dasar bahwa masyarakat yang memilih, dan itulah yang harus kita perjuangkan, bahwa memberikan edukasi kepada masyarakat itu sangat penting tentang simbiosis mutualisme di dalam berdemokrasi. Bahwa jangan memilih hanya karena uangnya, jangan hanya memilih karena kedekatan keluarga. Kalau dibilang jangan karena uangnya, apakah memang saat itu Pak BW sudah dari segi finansial sudah? Nggak ada. Saya maju sebagai anggota DPR yang operasional dan lain sebagainya 40 juta yang saya miliki. Saya hitung 40 juta di periode pertama. Oke, karena apakah memang saat itu banyak organisasi yang diikuti atau memang ada tawaran gitu dari sebuah partai untuk Pak BW masuk di situ? Saya melihat bahwa di Partai Nasdem itu berbeda dengan yang lain. Karena ada program waktu itu Nasdem memanggil.
memanggil putra-putri terbaik bangsa itu untuk maju menjadi anggota legislatif. Di 2013 itu. 2013 itu. Nah, disitulah saya melihat platform partai ini berbeda dengan partai-partai lain. Sehingga saya merasa bahwa partai ini adalah sebuah partai masa depan yang perlu kita sama-sama berpikir bagaimana tentang sebuah gerakan-gerakan perjuangan itu dengan masuk dalam partai. Saat itu langsung Nasdem yang dipilih atau pernah berganti-ganti dulu? Dulu itu kan namanya heboh-hebohan ya, masuk di sini kayaknya ndak tepat dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa bahwa di Nasdem ini adalah pilihan saya yang tepat. Itu. Oke, baik. Ada yang mengajak saat itu, Pak? Tidak ada yang mengajak. Tidak ada, berarti Pak BW memang langsung memilih untuk di Nasdem saat itu? Sebenarnya ada lewat waktu itu. Dari sisi waktu itu kan di salah satu TV swasta ya, saya sering nonton dan beberapa pemberitaan-pemberitaan itu yang pada saat dari ormas waktu itu menjadi sebuah partai itu bagus saya lihat bahwa negara ini konsep dasar negara ini larut pada sebuah negara oligarki waktu itu. Kita membutuhkan yang namanya oligarki. Sebuah negara tidak bisa dipisahkan dengan oligarki. Itu yang saya baca konsep itu. Dan ternyata oligarki itu bukan yang mengatur negara. Tapi bagaimana negara mengatur oligarki itu menjadi sebuah partner. Satu. Yang kedua, negara ini dibangun berdasarkan dengan berbagai macam perbedaan. Disitulah Nasdem masuk sebagai sebuah partai yang selama ini orang lebih menggiring, kita kenal tanda kutip ya. Ada namanya identitas, Nasdem tidak menganut itu. Dua. Terus yang ketiga adalah Nasdem tidak memberi ruang kepada kaya si miskin sama semua. Nah disitulah pada saat saya membuktikan bahwa betul nggak Nasdem menjadi sebuah partai yang menjadi sebuah partai harapan masyarakat. Ternyata pada saat saya jadi anggota DPR periode pertama tidak ada namanya mahar politik. Maupun pada saat kami terpilih jadi anggota DPR ada potongan, itu tidak ada. Terus pada saat beberapa kepala daerah yang dicalonkan oleh Partai Nasdem, itu tidak ada sebuah mahar. Sampai hari ini konsisten dengan itu. Sehingga di situ saya merasa bahwa ini adalah sebuah partai, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah partai masa depan dan keberpihakan kepada rakyat itu selalu selalu dilaksanakan itu. Baik, tapi kan Pak BW tadi bilang bahwa di 2013 akhirnya usahanya ambruk, seperti itu ya? Karena waktu itu saya bukan ambruk ya, karena ada saya ucapkan waktu itu bahwa ketika saya terpilih saya akan concern untuk itu, sehingga itu sampai hari ini mungkin saya juga tidak bisa lepas dari itu. Dan sebenarnya beda-beda tipis ketika kita berpolitik dan juga ada usaha. Ini juga perlu sebuah pembatasan yang, karena jangan sampai itu tidak bisa dibedakan antara usaha, politik dan keluarga. Itu yang harus sebenarnya. Jadi akhirnya Pak BW waktu itu kenapa nggak fokus di usaha, karena memang masuk ke anggota DPRD itu ya? Oke, baik. Saat itu karena sudah memilih Partai Nasdem dan akhirnya terpilih Pak saat itu, bagaimana seorang Pak BW itu meyakinkan masyarakat untuk memilih Pak BW? Karena saat itu kan katanya 40 juta aja sudah lancar gitu ya? Itu bukan lancar, itu kaki di kepala, kepala di kaki. Oh, tetap pada usaha ya? Saya berprinsip bahwa tidak semua masyarakat menginginkan yang namanya seperti itu. Tapi ada sebuah keyakinan dalam diri saya bahwa banyak masyarakat kok, tergantung pendekatan kita. Tidak semua masyarakat kita itu mau disogok, tidak semua masyarakat kita itu juga, ada juga yang masyarakat kita itu menaruh harapan kepada kita. Tadi simbiosis mutualisme dalam berdemokrasi itu penting. Oke. Saat itu Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak dan kalangan apa yang akhirnya mendorong Pak BW untuk maju ke kursi dewan? Yang waktu itu pedagang, nelayan, dan buruh waktu itu. Nah disitulah titik nadir saya, harapan saya bahwa ayo kita membangun kebersamaan. Karena mereka lah sebenarnya selalu menjadi objek daripada sebuah kebijakan itu yang salah.
itulah mereka selalu. Jadi dari masyarakat nelayan itu kadang-kadang mereka termarginalkan, pedagang-pedagang kita itu termarginalkan dengan sebuah sistem yang dibangun, baik itu pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kota. Sehingga silaturahmi itu terbangun. Dan di periode kedua juga saya mencoba membangun lagi dengan beberapa produk-produk yang telah kita buat secara bersama-sama. Salah satunya itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Mulai daripada nelayan, mulai daripada buruh, dan lain sebagainya. Itu yang kita rilis ulang. Sehingga mereka, suara saya itu waktu itu, alhamdulillah, kurang lebih dari periode pertama ke periode kedua itu, kurang lebih 90% suara yang mungkin dari periode sebelumnya. Hampir 2 kali lipat. Oke, baik, nanti saya akan lanjutkan perbincangan kita, Pak, tapi saya akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Bahtiar Wakang, tapi sesaat lagi tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Bahtiar Wakang. Baik Pak, tadi terakhir saya bertanya bagaimana masyarakat akhirnya mendukung seorang Pak BW untuk maju di kursi Dewan. Nah, saat itu Pak, untuk akhirnya bisa duduk di kursi Dewan, apakah memang ada usaha atau memang masyarakat yang dengan Bapak bilang tadi 40 juta sudah cukup? Atau memang harus usaha benar-benar karena memang sudah ada niatan untuk bisa maju di kursi Dewan, Pak? Jadi gini, selalu yang saya dapatkan di masyarakat adalah masyarakat yang kecewa dengan beberapa legislator sebelumnya ya. Jadi dan mereka sadar bahwa pada saat mereka yang berbicara, tidak ada perhatian dari pemerintah. Maupun dari DPRD sendiri sebagai orang yang akan didukung nantinya. Nah, sehingga saya menawarkan sebuah konsep. Salah satunya tadi, kenapa saya tidak berkontraktor, kenapa saya tidak ini, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, saya mencoba membangun yang namanya emosional dengan mereka. Jadi ada program saya dulu itu adalah rumah saya terbuka, makanya rumah saya ini saya tidak pagar, terbuka 24 jam. Jam berapapun selama saya di Bontang, Anda punya yang namanya keluhan, silahkan, saya terima. Karena jam 1 malam saya terima tamu, jam 12 malam. Oke, baik. Setelah akhirnya duduk di kursi Dewan, Pak, saat itu berada di Komisi 2. Komisi 2 ya, yang periode pertama? Periode pertama, Komisi 2. Komisi 2 ya. Baik, saat itu apa yang menjadi fokus seorang Pak BW di Komisi 2? Jadi waktu itu saya fokus, saya melihat bahwa di Bontang ini sebenarnya terjadi yang namanya kesenjangan yang begitu jauh antara ini ada klaster perusahaan ya, ada klaster bukan perusahaan. Nah, terus yang kedua saya melihat perusahaan ini masyarakat maksudnya? Ya, artinya kenapa mereka lebih banyak, maksudnya tidak percaya diri dengan apa yang dimiliki hari ini, dan menganggap bahwa ketika mereka bekerja di perusahaan itu, mereka menganggap bahwa mereka sudah bekerja. Ketika mereka berwirausaha itu dianggap bahwa itu hanya sementara. Nah, itu yang kami coba untuk bagaimana memberi perhatian khusus lewat beberapa peraturan daerah yang kita buat. Peraturan daerah itu kan tentang keberpihakan. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana ada perda yang mengatur tentang pasar, ada beberapa pasar, supaya di situ bisa ada sebuah filter di situ, bahwa kesenjangan ekonomi itu jangan sampai terjadi. Mereka harus bangkit, dan pemerintah di situ sebagai orang tuanya, DPRD di situ adalah sebagai pengawasnya. Itu yang kita coba untuk ini. Nah, terus yang kedua, pada saat seluruh kota diserang oleh yang namanya minimarket waktu itu. Nah, kami di Komisi 2 mencoba untuk bagaimana memblow up itu, jangan sampai minimarket itu sampai di gang-gang juga itu
masuk waktu itu. Sehingga alhamdulillah beberapa tahun terakhir itu tidak ada minimarket itu yang menjamur di Bontang. Itu salah satu usaha kita waktu itu. Tapi akhirnya walaupun itu tetap ada ya masuk akhir-akhir ini sudah ya Pak ya? Itu kan masuk karena pemerintah kota ya. Karena sudah ganti regulasi lagi gitu regulasi itu dan tantangan sebuah kota adalah salah satunya mungkin di situ sangat kompleks ya. Bukan hanya dari sisi apalagi dunia sekarang lebih mengenal yang namanya online dan lain sebagainya, kita nggak bisa ini, tetapi minimal ketahanan ekonomi mikro itu yang harus kita tuntaskan dan kita bagaimana membackup itu dari sisi regulasi dan pengawasan. Baik, kalau dilihat sampai saat ini bagaimana sinergi dari Komisi 2 sendiri terhadap OPD terkait, Pak? Ini saya bicara sebagai anggota DPR atau masyarakat dulu ini? Sebagai anggota Dewan dulu. Sebagai anggota DPR saya melihat bahwa pemerintah kota itu tidak serius. Artinya dalam hal kalau kembali ke konsep bahwa Bontang ini sebagai kota industri dan jasa, maka kita harus mampu bagaimana industri itu yang seperti apa sih industri itu? Apakah hanya dengan ikon pupuk Kaltim dan ikon PT Bada yang kita katakan sebagai industri? Nah, itu adalah sebuah peninggalan Orde Baru yang mestinya kalau menurut saya kita bagaimana kalau memang betul-betul jadikan industri, maka industri-industri yang rumahan yang kita ciptakan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Bontang ini sebagai kota jasa. Jasa apa yang selama ini yang selalu kita dengung-dengungkan? Bukankah Bontang ini sumber daya manusianya itu banyak? Saya rasa bahwa pemerintah harus membuka ruang untuk itu dan bagaimana membangun yang namanya kesinambungan dengan mereka. Baik itu HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, baik itu Kadin, baik itu asosiasi-asosiasi lain, baik itu kalangan lembaga swadaya masyarakat, supaya mereka dilibatkan. Salah satu contoh yang mungkin perlu, pemerintah kalau memang concern membangun ekonomi mikro, dia harusnya libatkan lembaga-lembaga LSM. Dalam artian, program itu bagaimana mereka itu menjadi pengawas, supaya mereka itu bisa organisasinya hidup, mereka juga menjadi mitra kerja pemerintah. Dengan keinginan Pak BW ini apakah bisa dipastikan apa ya sesuai dengan keinginan dan pemerintahan Kota Bontang pun semakin bagus gitu? Ya, harapan saya bahwa ini bisa dijalankan karena bukankah di dalam prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang semestinya harus dilaksanakan secara bukan secara parsial tapi harus totalitas. Karena fondasi ekonomi kita yang sampai hari ini beberapa negara itu bangkrut dan lain sebagainya, Indonesia mampu survive dengan ekonomi kerakyatan tadi. Itu yang harusnya saya tekankan selama saya menjadi anggota DPR bahwa itu sangat penting. Sangat penting dibangun. Kalau Pak BW sendiri melihat pemerintahan di Bontang seperti apa sih kalau dari sisi ekonomi kerakyatannya? Selalu saya lihat uji coba, tidak dan konsen. Gagal atau gimana? Harusnya begini, kesinambungan itu penting, bahwa setiap sebuah pemerintahan itu harusnya itu berjalan secara stafet, bahwa peninggalan pemerintahan sebelumnya mulai periode sebelumnya ke periode yang kedua, periode kedua ke periode ketiga, kadang-kadang di tengah pada saat selesai hilang gitu ya, habis juga, nggak lanjut gitu nggak Pak lanjut. Ya. Nah, itu harusnya intisari daripada itu yang bagus mungkin diambil, yang buruk itu menjadi evaluasi kalau menurut saya, sehingga beberapa program-program itu harusnya masih berjalan. Salah satu contoh kalau menurut saya program ini dari sisi kesehatan dulu ya, itu dulu zamannya Pak Soping itu bagus, ada namanya apa dokter keluarga. Itu kalau menurut saya itu sangat penting kalau menurut saya. Bukankah berubah pemerintahan selanjutnya itu hilangkan. Begitupun ada periode wali kota selanjutnya dan selanjutnya, sehingga itu tidak linear. Nah, harusnya program itu linear kalau menurut saya. Oke. Baik, saya kembali ke permasalahan
pasar tadi Pak. Bagaimana Pak BW melihat geliat ekonomi? Karena memang dari visi misi pemerintah juga itu kan lebih ke UMKM dan juga pariwisata Pak ya. Dan di sini saya ingin melihat dari UMKM sendiri, bagaimana untuk di Komisi 2 sendiri mau melihat dan mencermati UMKM di Bontang, terutama dalam hal sinerginya Komisi 2 dengan OPD terkait Pak. Jadi gini, saya bicara tentang pasar. Jadi mulai daripada mulai master plan pembangunan pasar itu sebenarnya itu yang dari awal, bukan saya salahkan, tetapi akar masalahnya di Pasar Rawa Indah ketika pasca kebakaran itu dibangun sebuah pasar itu yang harusnya dia harus paham kondisi geografi dan demografis daerah tersebut layak apa enggak sebuah pasar itu lantai 4. Ini yang pertama. Topografi dan tipikal masyarakat kita senang nggak dengan yang berlantai 4. Nah ternyata itu tidak melalui sebuah tidak bisa diterapkan ya di Bontang ya. Iya, kalau saya lihat ya, tidak melalui sebuah kajian yang komprehensif sehingga itu gagal. Saya anggap itu karena itu dana pusat ya Pak ya. Sebelum saya masuk itu pasar itu sudah dibangun. Sehingga menurut informasi itu adalah APBD. APBD. Nah, berarti saya anggap bahwa ada kesalahan, bukan kita mengungkit, tapi ada sebuah kesalahan yang menurut saya masyarakat tidak suka dengan itu. Harusnya kan dibangun itu berdasarkan dengan apa yang menjadi bukan keinginannya, tetapi kira-kira apa yang berlaku dengan masyarakat. Oh, dia sukanya semua lantai 2. Ya itu yang perlu dipikirkan. Nah, kedua, menjamurnya pedagang-pedagang itu bukti bahwa keberadaan pemerintah itu mereka tidak terlalu berharap banyak dengan kondisi pasar tersebut. Sehingga saya melihat bahwa Pasar Rawa Indah maupun pasar lain itu dengan adanya tantangan era digitalisasi, ini juga tantangan besar bagi pemerintah. Sehingga kalau menurut saya harus ada inovasi baru. Ada sebuah inovasi baru sehingga pasar itu hidup, ekonomi kita menggeliat, dan masyarakat juga sangat membutuhkan pemerintah. Nah sampai hari ini mereka apatis dengan itu. Bahwa tanpa pemerintah pun, atau tanpa DPR pun mereka sudah apatis dengan itu karena sudah bertahun-tahun mereka. Iya, sampai saat ini pun masih ada banyak masukan-masukan dan tidak didengar seperti itu ya dari pedagang. Baik, tapi kalau melihat Pak, akhirnya mereka menjamur di pinggir-pinggir jalan. Itu kalau solusi dari seorang Pak BW di Komisi 2 tentunya itu seperti apa? Yang pertama, solusi adalah pasar itu harus dihidupkan dengan cara ya kita harus melakukan inovasi. Inovasinya apa? Parkir juga harus supaya akses menuju ke sana itu memudahkan bagi masyarakat maupun barang-barang yang akan masuk. Dengan membuat fasilitas seperti mall parkir. Ada bangunan di depan pasar itu bisa dijadikan sebagai salah satu solusi. Dibuatkan mall seumpama parkir di sana itu bisa sampai lantai 4 sesuai dengan pasar itu. Yang kedua dibuatkan akses jembatan, flyover. Ya masyarakat bawa barang tadi itu dia bisa mudah untuk mengakses lantai-lantai yang di atas. Yang ketiga, saya dengar lift akan dibangun. Itu juga salah satu penunjang. Yang keempat, ketika pasar itu fasilitas sudah dilengkapi, maka tidak ada alasan itu untuk menertibkan di pinggir jalan. Tapi kalau itu juga tidak jangan sampai masyarakat juga mati dengan adanya kebijakan yang tidak populer. Di sisi lain ada perda yang mengatur itu. Nah, tinggal pemerintah sekarang itu mencoba bagaimana mendekati masyarakat, memberikan semacam edukasi kepada masyarakat sambil itu berjalan, menurut saya. Oke, baik, ini di Pasar Rawa Indah Pak ya, dan kita tahu bahwa untuk menunjang lantai-lantai yang memang banyak masyarakat keluhkan tidak ingin naik, capeknya itu tadi, dan akhirnya ada MPP itu tadi Pak. Apakah menurut Pak BW dengan adanya mall pelayanan publik itu bisa membuat masyarakat juga mau berbelanja di lantai yang atas-atas Pak? Ya, sampai hari ini saya melihat bahwa itu tidak ada pengaruh tapi tidak begitu signifikan ya. Karena yang diharapkan masyarakat bukan hanya itu. Akses ke sana. Jadi orang mau ke Samsat, ya mungkin hanya orang yang mau pergi beli ikan saja ataupun sengaja memang ke sana itu yang mau ke sana. Bisa dibuka data-data berapa yang ke Samsat,
berapa yang ngurus KTP, berapa yang ngurus urusan-urusan yang lain dan lain sebagainya. Nah, saya yakin bahwa ketika fasilitas itu dilengkapi, itu insya Allah itu akan ada sebuah perubahan. Bagaimana orang ngos-ngosan sampai lantai 4. Betul. Dan lain sebagainya. Itu yang perlu sebenarnya disikapi secara bijak dan butuh yang namanya sebuah sinergitas antara wali kota sebagai decision maker dan DPRD itu sebagai fungsi yang melekat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah itu yang di daerah itu adalah DPRD bersama wali kota. Maka mereka harus sinergi. Betul. Itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin beralih di pariwisatanya, Pak. Iya. Pariwisata di Bontang. Pasca migas ini, Pak, bagaimana Bontang seharusnya bisa menaikkan pariwisata di Bontang, Pak? Nah, salah satu yang telah kami lakukan di DPRD itu adalah mendorong pemerintah kota itu untuk menyelesaikan RIPDA, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Nah, saya melihat bahwa ini mungkin dalam proses apakah ini proses sosialisasi atau ini sudah masuk pada wilayah-wilayah pemasaran Bontang itu sebagai sebuah daerah yang daerah tujuan wisata. Nah, saya melihat bahwa ini masih kurang karena lebih banyak seremoni-seremoni tapi tidak membekas di hati. Harapan kita bahwa orang mengenal Bontang itu memang betul-betul ada terkesan di dalam diri. Seperti tidak usah jauh-jauh di Kaltim, seumpama di Derawan. Memang di sana itu cukup erotis ya, ini pemandangan alamnya. Dan betul-betul itu sudah go internasional. Nah, Bontang ini memiliki yang namanya sebuah modal dasar seperti, mohon maaf, di Bontang Kuala itu ada namanya pesta laut ya. Iya. Kalau itu dijadikan sebagai sebuah modal, itu bisa sebenarnya. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan yang namanya terobosan, mengajak masyarakat, dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah modal dasar satu pesta erau yang ada di sana. Itu juga bisa sebenarnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah fasilitas yang harus dilengkapi. Orang ke sini itu artinya bisa memberikan yang namanya suasana yang begitu bagus dengan Bontang. Kulinernya juga lumayan. Itu juga modal dasar itu bagaimana orang datang ke Bontang itu dengan semangat kulinernya. Yang keempat, latih masyarakat kita itu untuk menjadi seorang marketing. Baik dari sisi dia jadi pemandu wisata, latih mereka. Supaya mereka pada saat datang ke Bontang betul-betul mereka profesional. Itu dilatih dan banyak variabel yang lain yang mesti sebenarnya digali oleh pemerintah, bukan dengan seremoni saja. Nah, sering saya sampaikan di rapat di DPRD bahwa di daerah Sumatera Utara, di Sumatera Barat sana ada sebuah terobosan dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Di daerah Padang, ada namanya Tour de Singkarak. Itu orang hanya main sepeda melihat pemandangan, dan itu mereka perjuangkan sampai di Kementerian Pariwisata. Itu menjadi sebuah agenda nasional dan orang-orang luar masuk dan menjadi agenda nasional setiap tahunnya, dari Perancis, dari Jerman dan lain sebagainya itu masuk. Bontang kenapa tidak diperjuangkan itu? Itu bisa sebenarnya, tapi dengan catatan dinas terkait dia harus mengevaluasi. Pemerintah kota dalam arti wali kota dia juga bagaimana harus concern, harus lebih serius mengurus itu. Betul. Multiplier efeknya apa? Ketika pariwisata itu menjadi sebuah keseriusan kita, tadi terjawab. Pasca migas ketika pupuk Kaltim PT Bada itu habis, mau kemana Bontang? ada hal yang mungkin menjadi modal dasar tadi itu bukan menjadi modal dasar, tapi menjadi sebuah kebanggaan kita. Bukan modal dasar, tetapi itu adalah modal utama kita nantinya. Betul. Itu karena penting. memang pariwisata yang memang harus diunggulkan di Bontang ya Pak saat sudah pasca migas nanti. Baik, kalau Pak BW tadi bilang bahwa pesta laut dan juga erau di Guntung Pak. Kalau kita lihat memang erau ini kan sudah memang milik di Kutai Kartanegara ya kalau untuk pesta-pesta yang memang banyak mancanegara pun datang di situ Pak. Kalau di Bontang sebenarnya apa sih yang bisa menjadi ikonik di Bontang Pak? Itu pesta laut juga salah satunya. Pesta laut ya. Nah, pesta laut dibungkus menjadi sebuah kegiatan. Terus di situ juga ada namanya kuliner.
ada homestay, ada hotel, ada ojek, ada pasar, ada mungkin transportasi online yang orang-orang Bontang, ada pelaku-pelakunya di dalam. Itu hidup. PKTV juga hidup. Pemberitaannya juga jalan, media-media yang lain juga hidup dengan pemberitaan bahwa ini sangat berdampak besar. Pertanyaan saya sekarang adalah sejauh mana pemerintah serius? Oke, berarti menurut Pak BW saat ini belum serius gitu ya? Belum. Oke, baik. Kalau menurut Pak BW, pemerintah harus seperti apa sih, Yang Pak? pertama adalah tadi belum serius, dia harus serius. Dalam bentuk apa? Pertama, regulasi lengkapi. Sudah ada RIPDA, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Yang kedua adalah membangun kohesivitas. Kohesivitas itu adalah pemerintah provinsi juga harus diyakinkan. Karena bagaimanapun kita ini bernegara. Pemerintah pusat juga harus dibangun yang namanya sebuah akses. Jadi ini linear, ini barang. Yang kedua adalah pemangku-pemangku kebijakan yang lain juga harus dilibatkan. Seperti anggota DPR RI juga penting di sini. Anggota DPRD provinsi juga penting. Bukan hanya kita berada pada sebuah pusaran itu saja. Yang ketiga adalah seluruh OPD-OPD itu dia harus menjadi marketing bagi Kota Bontang. Bahwa ayo ke Bontang. Dalam arti apa? Semua kegiatan kalau memang dipusatkan di Bontang, tapi infrastruktur juga dibenahi. Yang keempat adalah masyarakat latih mereka dan ajak mereka bekerja sama. Latih, jadikan dia sebagai seorang mungkin ahli bahasa ya, atau mungkin jadi seorang Guide gitu Pak ya? Guide ya. Dan mereka diajari bagaimana budaya itu dia pahami, sehingga ada orang-orang luar seperti mungkin dari Jakarta atau mungkin dari Malaysia, luar negeri gitu dia Pak sudah ya? paham. Jadi itu yang harus sampai sekarang, sampai di mana itu keseriusan itu? Pariwisata apa? Bukan pariwisata yang ada di Langlang, lek data, bukan itu yang dimaksud. Tapi betul-betul orang datang ke Bontang itu tersistem semua dan bisa masuk ke PAD. Oke, baik. Kalau hal itu bisa tercapai menurut Pak BW, itu butuh waktu berapa lama sih Pak untuk bisa? Karena memang keseriusan itu kan memang juga butuh waktu juga Pak ya. Nah itu kalau Pak BW, menurut Pak BW butuh berapa lama sih? Sebenarnya kalau butuh waktu berapa lama tergantung kita. Tapi kalau serius saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan Bontang betul-betul menjadi sebuah daerah tujuan. Oke, mulai sekarang harus serius tapi ya Pak ya? Harus serius. Jadi ke Bontang dia harus masuk di dalam kalender nasional. Dia harus masuk. Oke, tapi kalau kita melihat setiap pergantian pemerintah pasti kita tahu bahwa akhirnya mandek seperti itu Pak. Kalau dari pariwisata sendiri gimana sih Pak? Sebenarnya gini, tergantung kepemimpinan seorang kepala daerah. Ketika kepala daerah itu menempatkan seseorang, bukan hanya dinas pariwisata, karena dinas pariwisata tanpa dinas pekerjaan umum juga akan tidak bisa ini. Betul. Dinas pekerjaan umum tanpa juga dari Bapak Harus saling Litbang juga, terkait dia ya? harus terkait. Maka saya berharap kepala daerah sekarang, dia harus betul-betul menempatkan orang itu sesuai dengan kedisiplinan ilmunya. Yang kedua, dia mampu diajak bekerja sama. Yang ketiga, dia mampu bekerja. Yang keempat, dia memiliki konsep. Yang terakhir adalah bukan teori. Dia harus itu. Tapi bergerak Pak ya? Ya, bukan hanya kedekatan bahwa dia adalah orang dekat saya, tapi dia harus adalah orang-orang yang betul-betul mumpuni di situ. Yakin saya. 5 tahun Bontang ini menjadi sebuah daerah tujuan. Oke, baik. Saya ingin bertanya Pak, untuk di periode ketiga nanti, ini sudah kedua Pak ya? Iya. Ketiga nanti apakah ada keinginan untuk maju lagi Pak? Kemarin dipanggil oleh Dewan Pengurus Pusat, kami dievaluasi dan saya dengan Pak Faisal masih diminta untuk maju di periode depan, insya Allah. Di DPRD Bontang aja ya Pak DPRD ya? Bontang. Belum ke provinsi, ada niatan juga Pak? Belum ada. Belum ada ya? Karena saya masih merasa bahwa Bontang belum maksimal apa yang saya lakukan selama ini. Saya masih berharap bahwa di Bontang ini butuh, pemerintah kota Bontang ini butuh mungkin masih kita ajak sharing untuk berpikir tentang Bontang. Oke, berarti menurut Pak BW belum maksimal untuk kota Bontang gitu ya? Oke, baik. Yang terakhir Pak, saya ingin bertanya, apakah selama 2 periode ini dan akan menginjak ke 3 periode nanti, semoga jadi lagi Pak, apakah Bapak menjadi
anggota DPRD itu merasa bangga, Pak? Enggak. Saya anggap bahwa saya belum berbuat apa-apa. Saya belum jadi. Jadi ketika saya sudah merasa bahwa saya sudah bangga jadi anggota DPR, maka saya harus memperbaiki prestasi saya. Maka kebanggaan itu saya anggap bahwa jabatan DPR itu kan jabatan amanah ya. Jadi kebanggaan itu ketika masyarakat sudah senang, maka saya sudah bangga dengan itu. Masyarakat sudah sejahtera, saya sudah bangga. Masyarakat sudah mendapatkan haknya, saya sudah bangga. Karena kebanggaan itu adalah ketika masyarakat itu sudah merasakan dampak daripada keberadaan saya sebagai anggota DPR, maka disitulah kebanggaan saya kepada mereka, bukan bangga kepada diri. Oke, berarti saat ini belum belum sampai masyarakat itu puas dengan Pak BW gitu ya? Bukan, maksud saya masih melihat bahwa kan DPRD itu adalah sebuah lembaga perjuangan. Nah, ketika di eksekutif itu adalah lembaga eksekutor, maka perjuangan itu dibutuhkan spirit. Ketika mereka sudah senang, maka tidak perlu DPRD lagi. Bahwa ketika mereka sudah sejahtera, nah disitulah DPRD itu dibutuhkan itu untuk berjuang, menagih janji pemerintah, memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari mereka, apa yang menjadi ketidakberesan pemerintah dalam hal mensejahterakan rakyatnya. Disitulah tugasnya DPR, seperti itu. Oke, baik. Apa yang masih menjadi keinginan seorang Pak BW akhirnya ingin maju ke periode ketiga ini? Apa yang sampai saat ini belum dan ingin dicapai, Pak? Jadi yang pertama bahwa saya ingin mengembalikan Bontang itu sebagai industri dan jasa. Nah, industri dan jasa itu dibutuhkan sebuah gagasan, walaupun DPRD itu adalah mitra kerja daripada wali kota. Nah, di situ yang saya ingin kembalikan bahwa betul nggak Bontang sebagai kota industri dan jasa. Nah, terus Bontang ini saya lihat kalau memang industri dan jasa itu, industri salah satunya itu industri pariwisata di dalamnya. Jadi industri itu banyak, ada namanya industri mungkin rumahan, industri dan lain sebagainya. Nah, itu harus memiliki yang namanya hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, seandainya bisa sebenarnya, bagaimana wali kota sekarang itu membangun yang namanya ekonomi itu yang berbasis RT kalau menurut saya. Jadi RT itu semua yang belum berhasil sampai hari ini yang saya perjuangkan adalah bagaimana RT itu memiliki usaha masing-masing, bukan ketua RT-nya ya. Nah, pemerintah di sini sebagai bapak angkat, perusahaan di sini ini adalah sebagai saudara daripada RT itu. Nah, ketika ini berjalan, maka insya Allah walaupun mungkin istilahnya daerah-daerah lain merasakan dampak krisis ya, tapi insya Allah Bontang bisa melewati itu. Itu harapan saya. Oke. Berarti keinginannya untuk per RT itu punya usaha sendiri-sendiri gitu, Pak? Iya. Oke. Jadi berbasis RT. Jadi seluruh RT di Bontang, pemerintah harus mengkaji, bukan hanya menggugurkan kewajibannya bahwa memberikan bibit, habis itu tidak ada pembinaan. Nah, itulah gunanya tadi saya minta bagaimana juga lembaga swadaya masyarakat itu yang diajak berpartner. Mereka menjadi pengawas. Ketika seumpama pemerintah tidak melakukan yang namanya pembinaan secara ini, maka LSM inilah menjadi pengawas. Dan itu dibiayai oleh APBD, kalau menurut saya. Sehingga mereka adalah mitra dan mereka juga mendapatkan dampak langsung dari adanya pemerintah. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahtiar Wakang atas waktunya. Sudah ngobrol banyak dan semoga keinginan di periode ketiga nanti bisa tercapai dan apa yang menjadi keinginan itu tadi untuk per RT punya usaha itu tadi bisa tercapai juga. Baik, kita akan bertemu di lain waktu, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Bahtiar Wakang. Kita akan berjumpa kembali dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain di episode selanjutnya. Baik, saya Rahmatalita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.